Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membuktikan rumus I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Kalau Anda belum nonton, silahkan menonton video sebelum video ini ya. Oke, mari sekarang perhatikan. Nah, yang namanya cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu tersusun dari dua unsur, yaitu medan listrik dan medan magnet. Keduanya merupakan gelombang transversal berjalan. Jadi lihatlah di sini, dia merambat dalam suatu ruang. Jadi ini ada gelombang medan listrik yang merambat ke arah sumbu X positif, medan magnet juga merambat ke sumbu X positif. Di mana E dan B ini vektornya selalu tegak lurus. Nah, sedangkan vektor intensitas atau pointing itu adalah vektor yang tegak lurus bidang yang dibentuk arah vektor medan listrik dengan medan magnet ini. Nah, kalau kita lihat di sini, gelombang ini merambat ke sumbu X positif dengan cepat rambat C. Nah, C itu adalah cepat rambat cahaya dalam vakum, yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pointing itu didefinisikan secara vektor sama dengan 1/0 E cross B. Jadi cross dua vektor medan listrik dengan medan magnet. Nah, kalau kita cari nilainya, nilai dari pointing itu adalah 1/0 EB sin theta. Nah, cross dua vektor itu gandengannya dengan sin ya. Kalau cos itu kan dot ya. Perkalian vektor itu ada dua, dot dan cross. Kalau dot pakai cos, kalau cross pakai sin. Nah, ingat teori vektor ya. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya vektor medan listrik dengan medan magnet ini selalu tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau sudutnya 90 derajat, berarti nilai sin 90 itu kan 1. Nah, karena sin 90 itu 1, akhirnya pointing itu cukup ditulis 1/0 E kali B. Nah, karena E itu sama dengan B kali C, lu dari mana rumus ini? Nah, rumus ini sudah saya buktikan di video saya yang lain ya. Kalau penasaran, langsung aja buka playlist gelombang elektromagnetik. Nah, saya sudah membuktikan rumus ini bahwa E itu sama dengan B kali C. Berarti kalau begitu saya bisa mengganti B-nya dengan E per C kan? B ini saya ganti E per C. Akhirnya saya dapatkan bahwa S-nya itu 1/0 E kuadrat per C. Pointing ini kan saya sebut tadi sebagai apa? Vektor intensitas. Jadi pointing itu sama aja sebenarnya dengan intensitas. Jadi kalau ini pointing cahaya ya sama dengan intensitas cahaya. Oke, jadi kalau begitu ini saya ganti S dengan I. Nah, menyatakan suatu intensitas pointing itu. Jadi intensitas 1/0 E kuadrat per C. Jadi lihatlah di sini bahwa intensitas itu berbanding lurus dengan medan listrik dikuadratkan. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, masih ingat ya video saya sebelumnya bahwa kalau ada cahaya alami melewati polarisator A, maka dia akan terpolarisasi secara linear atau sempurna. Nah, misalkan cahaya yang terpolarisasi sempurna sebelum melewati polarisator B yang disebut sebagai analisator, misalkan intensitasnya I1, sedangkan medan listriknya E1. Nah, analisator ini bisa memutar bidang getar medan listrik ini. Nah, jadinya kalau begitu berputar sebesar theta terhadap arah sumbu polarisator yang pertama ini. Jadi ini berputarnya bidang getar ini tergantung dari ya perputaran dari sumbu polarisator B terhadap polarisator A. Jadi ini kan sumbu polarisator B atau analisator diputar sebesar theta, maka nanti bidang getar medan listrik ini juga akan berputar sebesar theta. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan di sini ya, saya perpanjang, garis ini saya perpanjang lurus. Nah, ini adalah yang hitam ini adalah perpanjangan dari sumbu dari polarisator B ini ya. Sedangkan medan listriknya arah getarnya saya ambil yang ke arah atas saja ya, yang ke arah atas. Ini sudutnya theta, ini juga theta sama ya. Nah, oke. Sifat dari polarisator B ini akan meloloskan arah bidang getar yang sejajar dengan sumbunya. Nah, jadi kalau begitu E1 ini harus kita uraikan ke arah sumbu dengan yang tegak lurus sumbu. Jadi kalau kita uraikan yang ke arah sumbu, dapatnya adalah E1 cos theta, karena ini uraian samping sudut. Nah, sedangkan yang lain pakai sin ya, jadi E1 sin theta.
Nah, mana yang diloloskan? Yang diloloskan ya E1 cos theta. Jadi yang diloloskan oleh polarisator B adalah komponen medan listrik E1 cos theta. Yang E1 sin theta itu tegak lurus sumbu. Kalau tegak lurus sumbu maka dia akan diblok, tidak diteruskan. Dengan demikian E2 ini dapatnya E1 cos theta. Karena sekali lagi yang diloloskan itu kan E1 cos theta kan ya. Oke, jadi kalau begitu perhatikan. Ini berarti saya bisa membandingkan E2 dibanding E1 berarti kan cos theta. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, perhatikan tadi saya sudah dapat persamaan satu tadi kan ini ya. Intensitas itu sama dengan 1/0 E kuadrat per C. Nah, kalau ini saya tulis I2, ini I2, ini berkaitan dengan E2. Jadi I2 itu 1/0 E2 kuadrat per C. Kalau saya menulis I1 berkaitan dengan E1. Jadi I1 1/0 E1 kuadrat per C. Nah, kalau saya bandingkan I2 per I1 dibanding I1, itu kan berarti E2 kuadrat dibanding E1 kuadrat. Karena minolnya pasti habis ya, C-nya juga habis. Jadi sekali lagi, I2 per I1 itu adalah E2 kuadrat per E1 kuadrat. Nah, sekarang ini kita bisa tulis seperti ini kan ya. Jadi dalam kurung E2 per E1 kuadrat. Sama aja dengan ini. Nah, sekarang saya masukkan E2 per E1 dari persamaan 2 tadi kan cos theta. Jadi saya masukkan cos theta. Akhirnya kita dapatkan I2 itu adalah I1 dikalikan dengan cos kuadrat theta. Nah, terbukti ya. Rumusnya seperti ini, bahwa I2 itu adalah I1 kosinus kuadrat theta. Lihatlah di sini, kalau medan listrik, di sini cosnya pangkat 1. Tetapi kalau intensitasnya, cosnya pangkat 2. Nah, karena di sini memang I itu berbanding lurus dengan E dikuadratkan, gitu.